pagi hari ini biar nggak cuma di sini Eco sama gue doang yang ngomong Iya. karena pasti ujung-ujungnya cuman kompor meleduk. Bener, debat Debat kusir kusir ya. doang nggak jadi Heeh. apa-apa. Mm-mm. Mendingan kita tanya sama yang emang lebih paham Ya, mengenai hal ini. Sudah hadir bersama dengan kita ada pakar keamanan cyber Bapak Alphonse Atanujaya. Pak Alphonse, Pak Alphonse, halo. selamat pagi. Pagi, Detikers. Selamat pagi. Pagi. Selamat Pagi, datang di Eka. studio kami. Ini mungkin buat Detikers ada yang udah lumayan familiar kali ya. Betul. Ini bukan kali pertama nih Pak Alphonse kesini kayaknya kan? Iya. Tuh. Ih, seneng banget Pak Alphonse bisa main lagi ke sini ke studio kita Tiap ya. kali data bocor ya kita dicari. Bener juga. Ya benar juga Ya, sih. perusahaan data bocor. Tapi kan kalau genteng bocor kita nggak nyari Pak Alphonse. Iya. Kita cari Ban yang bocor lain. ditambal beres, kalau data Iya. bocor di sana selamanya. Kalau curhatan yang bocor, Waduh, gimana? bener tuh. Apa katanya? Ban bocor tinggal Kamu ditambel. tambal, beres banyak jalan lagi. Iya. Kalau data bocor, Heeh. once it is in the internet, Ya. it is there forever. Jejak internet ya Pak. Mampus Nah, lu nggak bisa tambal, lu nggak Nggak bisa bisa. batalin kebocoran itu. Kelar deh. Kayaknya baru beberapa waktu lalu kita juga mengalami kebocoran data gitu kan, yang katanya diperjualbelikan di pasar Ya, dan gelap. ada di mana-mana. Jadi apa sih yang dikhawatirin? Ya iya juga sih. Sebentar, gini loh deh. Kita tarik dulu dari awal. Keresahan kita ini kan berawal dari katanya data pribadi ini masuk dalam kesepakatan dagang yang mana katanya bisa ditransfer ke Amerika Serikat. Betul. Kayak gitu. Pertama, emang sejauh mana sih data pribadi yang dimaksud nih? Mungkin Pak Alphonse bisa kasih gambaran Bener. juga ke kita. Apa sih yang lagi diperdebatkan nih sebenarnya gitu? Kita nih sebagai warga sipil tuh perlu khawatir gak sih Pak? Heeh. Gitu. Kita perlu khawatir. Mm-mm. Tetapi sebenarnya lebih dari data pribadi kita sudah ada di tangan aplikasi-aplikasi yang berpusat di Amerika. Kamu pakai WhatsApp, Ya. kamu pakai Waze. Mm-mm. Ya. Itu lebih berharga dari data pribadi. Bahkan Waze sama Google Maps lebih tahu saya dari istri saya. Wah, ini pernah kemana aja nih kemarin malam, siang-siang kemana aja. Itu kan data yang even more than personal data. Personal Ya. data kan ya data kependudukan, Ya. data kesehatan dan sejenisnya gitu. Mm-mm. Nah, kelihatannya apa yang ingin disasar oleh perjanjian dengan Amerika dari pihak Amerika, Ya. mereka ingin satu landasan hukum. So technically itu udah di tangan mereka. Berarti secara nalar gitu ya, Pak, secara logika gitu ya, sebetulnya data kita pun mereka juga udah pegang sebenarnya kan. Udah punya. Dia tinggal minta ke WhatsApp, dia ada act-nya, ada undang-undang, dia berhak minta. Undang-undang di Amerika mereka berhak minta, dan penyedia layanan wajib ngasih. Oh gitu. Wah, baru tahu nih. Jadi kayak ya udahlah ya gitu. Oke. Jadi buat gambaran kita juga nih yang awam bahwa berarti sebenarnya selama ini banyak aplikasi yang udah kita pakai di kehidupan sehari-hari. Betul. Untuk berkomunikasi contohnya let's say ada WhatsApp. WhatsApp, Kita punya Waze. sosial media, kita punya penunjang kehidupan kita yang lain, ada Google Maps, ada apa Ya. segala macam, dan sebenarnya mereka sudah punya data-data kita yang mana berarti si Amerika ini punya undang-undang yang ibaratnya tinggal nyolek, Cok, minta ya. Kalau enggak lu urusan lu sama gue panjang. Gitu. Males sih Dikasih. sama federal gitu ya. Ya. Oh. Tapi mungkin ada yang bilang Mm-mm. WhatsApp kan dienkripsi end to end. Iya, ya kan? misalnya ada gitunya. Nah, Mm-mm. informasi kan nggak cuma informasi percakapan, walaupun secara teknis enkripsi end to end itu aman, sangat aman. Heeh. Bisa saja dibuat celah atau memang ada celah keamanan. Contohnya waktu Pegasus kemarin kan jebol kan. Mm-mm. Nah, tetapi ada data di luar percakapan itu juga nggak kalah penting. Seperti Seperti kamu, teman kamu siapa aja. Heeh. Dia kalau nggak tahu nomor yang jadi teman kamu kan dia nggak bisa hubungin. Jadi WhatsApp tuh Benar. tahu teman kamu siapa aja, kamu masuk grup apa aja, kamu nyalain WhatsApp kapan, jam berapa kamu bangun, kamu ada di mana, kamu kan share log di WhatsApp. oh iya. Jadi banyak data-data sekunder yang nggak kalah penting yang dengan justru data itu malah percakapan lebih itu penting sendiri. ya Pak Alphonse ya. Betul. Ini berarti kita sebetulnya dengan data-data yang sebenarnya itu adalah vital buat kita sebagai pribadi gitu ya, apalagi data-datanya kan personal gitu Pak. Ini potensi bahayanya tuh kalau bisa diukur dengan skala tuh berapa? Satu Sangat sampai- sangat rentan untuk dieksploitasi.
Jadi kita memang harus berhati-hati. Jadi pemerintah juga sebenarnya yang terjadi ini begini, basisnya kita khawatir, orang-orang khawatir karena ada peraturan pemerintah tahun 2012 kalau nggak salah, itu tahun jebot punya peraturan. Waktu itu belum ada enkripsi. Oke. HTTPS itu belum populer. Ya. Peraturan ini mengatakan bahwa harus data orang Indonesia harus ada di Indonesia. Oke, Nah, waktu itu ditaruh tuh ya. itu PP-nya. Lalu sesudah 2015-2020 enkripsi sudah sempurna sehingga kita bisa taruh di mana aja data asalkan dienkripsi. Jadi orang bisa nyadap, internet itu bisa disadap. Ya. Cuman nggak bisa dibaca. Nah, yang melindungi itu adalah enkripsi. Nah, karena enkripsi itu sudah baik, jadi silakan lo sadap aja, lo nggak bisa baca gitu loh. Nah, di tahun 2019 ada lagi peraturan pemerintah yang mengatur bahwa data pribadi itu boleh dibagi. Ada peraturannya. Lalu di UU PDP itu malah diatur untuk membagi data pribadi dengan negara lain, aturannya seperti apa. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kamu nggak bisa bagi data itu, kamu nggak bisa transaksi, nggak bisa melakukan banyak hal gitu loh. Jadi kita nggak selalu negatif aja gitu loh. Oh, jadi mungkin kayak misalnya kayak banking kali ya Pak ya. Kayak mungkin kita nih mau transaksi banking lewat mobile misalnya di negara lain yang kerjasama dengan Indonesia, itu berarti data kita juga sebetulnya dibagikan ke negara tersebut. Kalau kita mau investasi keluar, kita mau melakukan buka pabrik atau kemana, dia kan perlu data kita gitu loh. Iya, Oh, Nah, jadi, itu maksudnya. Itu yang secara bisnis. Tapi kalau aku lihat secara global, sebab tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya legalisasi secara nggak langsung ya, untuk aplikasi-aplikasi yang dimana mereka jago banget kan, Meta, Ya. Google, Microsoft. Nah, ada satu hal yang menarik. Jadi ada dua hal. Hal pertama, dampak negatifnya apa? Nah, itu Yang apa tuh, langsung gitu ya. Iya. Yang kasihan tuh penyedia layanan cloud di Indonesia. Kenapa tuh, Pak? Karena kalau adanya aturan yang tadi, artinya penyedia cloud luar, AWS, Google segala macam, itu tadinya harus ada data center di Indonesia baru boleh nyimpen Data Indonesia. database-nya bank, database perusahaan atau apa gitu. Tapi dengan adanya aturan ini, artinya di Amerika juga boleh. Tanpa perlu membuat Tanpa ini di perlu sini. bikin data center itu. Nah, iya. bagaimana penyedia cloud di Indonesia bisa bersaing dengan mereka? Mereka kan cost-nya udah rendah gitu. Iya. Jadi itu yang salah satu dampak yang Negatif. perlu menjadi perhatian ya. Jadi kasihan, dan ya kita jangan cuma kasihan aja, pemerintah need to do something gitu loh. Misalnya keluarnya aturan, oke, lembaga ini harus pakai yang cloud Indonesia gitu loh. Kayak di China kan mereka berhasil, sekarang Alibaba malah mendunia kan, karena didukung oleh pemerintahnya. Itu hal negatifnya. Hal positifnya juga ini nggak tahu negatif atau positif. Masih ingat nggak kemarin ada world.id yang scan retina mata yang kasih 800.000. Jadi pernah dengar sekilas tapi sempet rame, orang cuma ngeliatin scan retina mata dikasih kripto, total kira-kira 800.000 di ban sama Komdigi. Kenapa? Karena itu kan biometrik kan, lalu ada data pribadi kan. Nah, dan Word.id kan taruhnya di luar, nggak boleh kan. Nah, sekarang jadi boleh. Kenapa? Ya asal dia taruh di luar negeri, di Amerika jadi boleh karena data pribadi kan, data biometrik atau apa. Dan kalau dari sisi World.id ini saya nggak ada kepentingannya. Sebenarnya menurut saya ini bagus gitu. Mereka tuh one man one account gitu. Jadi itu bisa menekan banyak buzzer, banyak penyalahgunaan. Kamu nggak bisa buka 2 akun Instagram, 2 akun Facebook kalau dipaksa harus pakai World.id ini gitu. Jadi buzzer-buzzer kan bisa hilang gitu. Nah, saya nggak ngerti kenapa kemarin nggak disetujui, mungkin karena masalah undang-undang melanggar undang-undang. Nah, sekarang jadi boleh. Jadi itu salah satu implikasi lainnya.
Oke. Oke, ini tadi sempat ada 2 kan ya, Betul, ada betul, betul. negatif, ada yang satu lagi Positif. sebenarnya ini juga entahlah positif entah negatif juga terserah deh ini kemana arahnya gitu ya. Iya, iya. Tapi tadi satu dampak negatif ini kan misalkan buat para penyedia cloud Iya. gitu. Kalau kita masuk ke layer yang lebih kita lagi nih, Iya. yang lebih ke sehari-hari Lebih sipil, kita, Pak. lebih sipil lagi gitu, bener-bener ke detikers yang sehari-harinya ya kerja aja biasa di kantor masing-masing. Sebenarnya akan ada dampak apa sih gitu buat kita-kita yang emang nggak ada di industri itu juga. Iya, iya, iya. Kita perlu lihat Indonesia sama Amerika, kita bandingin dan kita jangan rendah diri. Kalau dibandingin, Indonesia punya UU PDP itu lebih maju dari Amerika. Mungkin kamu kaget. Amerika yang maju itu cuman beberapa negara bagian. Ya, California ada HIPAA, ada PCI DSS, mereka Ya. tetapin standar itu swastanya. Tapi secara negara mereka nggak punya UU PDP, nggak punya undang-undang. Kalau Uni Eropa kan punya GDPR. Ya. Jadi secara undang-undang Indonesia itu lebih maju dari Amerika. Oke. Tetapi kalau diadu ke negara bagiannya ya kalah. California itu semua standar komersial dan standar dunia tuh mereka yang swastanya yang kuat banget. Heeh. Nah kita kuat di kalau dibanding Amerika ya kita kuat di undang-undang, tetapi kita lemah di penegakan hukumnya. Nah, mereka setuju. lemah di undang-undang, kuat di penegakan hukumnya. Jadi misalnya ada apa-apa kayak kemarin, di sini kan kebocoran data, di sana juga ada Cambridge Analytica, Sprint juga bocor, tapi abis bocor si Zuckerberg digoreng sama Kongres kan, Iya. didenda puluhan miliar semua. Ya, ya, Mereka jadi kapok Kelar gitu. dah. Nah kalau di sini kan kalau bocor ya Ya kita udah udah. nggak ngurus lagi. Ini bukan kita. Ya gitu. udah gitu aja gitu. Pas ngelola data berebut. Iya, benar, benar, benar. Iya, iya. Makin Tapi- deg-degan dong nih kita ngedenger begini ya. Gimana nih? Tapi Pak, ini kan balik lagi kalau kita ngomongin akhirnya kerjasama dagang yang tadi tuh ya antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini sebetulnya necessary nggak sih pertukaran data Poin ini gitu ya? Dan kemudian kalau tadi kita kan sempat ngobrol nih Pak sama Davi tadi ya. Ini Amerika kan ngasih pajak ekspor kita itu untuk barang Indonesia ke Amerika kan 19%. Dari sana ke sini 0% gitu. Kemudian ada lagi syarat dan ketentuan berlakunya nih dari si Amerika. Ini sebetulnya kita tuh diuntungkan atau justru malah apa sih Pak maunya? Ya gue juga ngerasanya dibully sih. Iya kan? Jadi kita ngerasa dibully. Iya. Tapi banding negara lain gue lebih sedikit dibulinya. Cuman itu yang menghibur. Dibanding negara lain di ASEAN kecuali Singapura yang 10%, di Vietnam 20%, si Malaysia yang mereka. Jadi ya sebenarnya secara fair atau nggak fair itu kurang fair. Secara ini kurang fair. Tapi ya namanya orang bully terus di dunia ini ya dia nggak ada yang lebih bisa bully lagi, pusing kita. Jadi mau nggak mau kita bernegara memang harus melihat satu kepentingan yang lebih besar. Jadi Iya sih. kita mengalah, tetapi ini nggak berarti bahwa jadi nggak semerta-merta nih data dikasih gitu, nggak begitu. Sebenarnya dia untuk kepentingan aplikasi dijalankan di Indonesia sehingga nggak melanggar hukum. Nah ada yang contohnya misalnya si WhatsApp, si Facebook dan kawan-kawan, lalu Google dan Microsoft. Jadi mereka ada legal basis gitu loh untuk mengolah datanya usernya Indonesia. Dia boleh mengolah lebih jauh lagi. Apakah aku nggak ngerti apakah nanti jadi ada payment dompet. Ini kan mereka masih belum ada izin atau apa. Nah, arahnya sih pasti ke sana memperluas apps yang udah kuat. Kalau aku lihat sih arahnya ke sana. sebenarnya itu gitu Sebetulnya kebutuhan itu. yang kenapa mereka butuh banget data kita tuh itu. Nah ini apakah cuma terjadi di kita orang Indonesia atau sebenarnya negara-negara lain tuh kayak gini juga sih Pak? Ini yang Nih, saya kurang jauh kita mainin nih. saya Iya. berusaha menduga-duga ya. Heeh. Sebenarnya kenapa sampai dia perlu ada statement yang jelas gini? Apa karena kurangnya kepastian hukum dari aplikasi-aplikasi tersebut yang mereka kadang-kadang maju mundur. Jadi waktu mumpung ada deal ini, mereka sekarang udah deh biar ada kepastian nih gitu loh. Karena jadi ini kayak mungkin mereka merasa kayak
Indonesia ini kayak karet gitu loh. Sebentar bisa terapin aturannya, sebentar enggak, sebentar ada. Nah, dengan adanya perjanjian ini lu udah keikat gitu Biar loh. saklek nih. Bahwa gua boleh ngelola dan lu nggak bisa nindak gua. Tetapi maksudnya secara legal boleh ngelola, tetapi tetap aturan hukum jalan. Jadi kita ada lembaga PDP, segeralah dibentuk gitu loh. Kalau kita nggak bentuk lembaga PDP-nya, nanti gimana ngawasinya? Kita kan kita bisa nuntut mereka ikutan aturan berdasarkan undang-undang. Dia kan perlu guideline-nya dong. Iya. Yang mesti gue ikutin yang mana? Oh, undang-undang yang ini. Oke, guideline-nya apa? Pengawasnya mana? Nah, kalau Punishment-nya apa? ya, kalau dia udah tahu kan semua juga fair, dan kalau dihukum dia juga terima. Ya. Tapi kalau tahu nggak ada undang-undang, tahu kayak World ID di-ban karena alasannya yang karena meresahkan, karena apa kan, yang ya itu Jadi yang bias nih gitu. Ya, Nih, aturan betul. mainnya seperti apa gitu. betul. Dan jadinya Menurut repot. perkiraan aku begitu. Menurut perkiraan aku begitu. Agak complicated sih Pak ya kalau Agak bikin sakit kepala Iya. ya ternyata Ini kayak- ya. agak kenceng ya nih obrolan kita pagi hari ini ya. Iya. Tapi Ada soal yang menarik. Jadi Apa tuh gini, Pak? orang kan suka khawatir data ditaruh di Amerika Iya, atau iya. di negara lain. Ya. Jadi itu artinya yang khawatir itu belum bisa membedakan antara kucing di meja makan dengan data. nah, mohon cerahkan kita Coba, bagaimana gimana? membedakan kucing Di atas meja sama data. data. Gimana Pak maksudnya nih Pak? Coba Pak. Kalau kamu lagi makan ada ikan asin di meja, ada kucing ya kan, kamu nggak berani tinggalin meja itu. Iya. Ya. Kalau kamu balik ikan asin digondol. Iya. Kalau data, ya kamu nggak perlu tongkrongin, kamu taruh aja di sana, ya kan, kamu mau taruh di mana aja, dia akan tetap aman asalkan dienkripsi. Oke. Jadi Oh, orang notnya itu maunya ya. data Indonesia harus di Indonesia, yang undang peraturan pemerintah yang lama itu kan kayak jagain kucing jangan makan Oh. ikan asin gitu. Sebenarnya data itu kamu taruh mana aja boleh, asal Asal kamu dienkripsi. enkripsi dan kuncinya kamu Kuncinya itu. pegang. Itu sebenarnya. Bagaimana kita memastikan bahwa kita memang menaruh data ini di aplikasi, di platform yang ada enkripsinya. Kalau Ya. soalnya kalau aku pribadi tulisan enkripsi itu baru aku familiar gara-gara WhatsApp bahwa oh ini di enkripsi gitu. Tapi selebihnya sejujurnya aku nggak pernah merhatiin lagi Handphone kita tuh encrypted loh. semuanya nih. Good newsnya semua berjalan otomatis, kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu khawatir The sebenarnya. good news is itu. Jadi kalau kita pakai WhatsApp, kita pakai semua HTTPS itu otomatis Enkripsi. dan kita terlindung. Yang kita perlu lakukan adalah jaga kredensial dengan baik, Ya. aktifkan two factor authentication. Lalu untuk pengelola data itu yang harus belajar. Ya. Yang adminnya segala macam ini ya. private key-nya di mana, public key-nya di mana, pakai simetrik atau asimetrik atau gimana kombinasinya. Nah, itu yang mereka harus belajar. Kalau kita pakai aja dan kita jaga kredensial, aktifkan two factor authentication, itu udah cukup. Oh, Kayak kan oke. sekarang gini ya Pak ya, kalau di handphone kita nih yang depannya A belakangnya E ini kan itu kalau kita misalnya habis download aplikasi gitu kan, itu kan suka ada pop-up notification setelah download. Lu mau allow this Oh, application ya. Track your apa track gitu. your apa enggak, kan gue selalu enggak, gue nggak mau gitu. Berarti itu sebetulnya udah aman tuh Pak, Atau nggak ngaruh. atau nggak ngaruh? Karena dia nggak Tergantung baca activity. keperluan. Oh. Tergantung keperluan. Kalau kamu nggak allow, dia nggak bisa jalan aplikasinya. Kalau kamu allow, dia jalan. Kalau yang depannya I belakangnya E itu ya relatif lebih aman daripada yang si robot hijau gitu loh. Oh, tuh, kita lebih aman kan. tahu. Iya, pulang-pulang gue bilang dulu nih sama laki gue ya. Pokoknya as app not to track. Iya, biasanya kan tulisannya gitu ya. Karena intinya kita mau kasih dia akses atau enggak untuk nge-track kita activity-nya di Ya. apps lain seperti apa. Kalau itu ya Pak ya? Ya, tapi aku lebih seneng robot hijau karena lebih bebas. Oh, bebas dalam arti maksudnya Bebas, gimana aku tuh? bisa install aplikasi dari Iya, luar iya, iya. Play Store-nya. Oh. Kalau si itu kan nggak bisa. Agak sulit ya Aku Pak ya. lebih suka kebebasan. Kan dia memang pakar. Iya benar-benar. Heeh. Kan kalau Bapak ini suka Kebetulan- explore ya Pak ya. Iya, kalau kita kan kayak salah pencet dikit, keluar apa nih? Gitu. Iya, kita kagak Repot, ngerti. nggak bisa. Ini kita sedikit recap ya, sambil Ya. mungkin ada teman-teman juga yang lagi menyaksikan kita lewat TikTok, mungkin punya pertanyaan-pertanyaan juga boleh banget, Boleh, silahkan boleh, ditanya, boleh, mumpung di boleh. sini ada pakarnya, karena nanti kalau Pak Alphonse sudah pulang,
sisanya tinggal gue sama Eco ya. Ntar kita juga debat bingung. kusir lagi. Kita jawabnya apa ya Cuma kan? tadi udah ada sedikit pencerahan sih sebetulnya dari Iya, Pak iya, Alphonse gitu ya. Sebetulnya kayak Detikers kalau misalnya data kita itu akhirnya ada pertukaran pelajar gitu lah ya dengan pemerintah Amerika Serikat. It's fine sebetulnya karena toh data kita juga sebetulnya udah ada di sana dari dulu ketika kita main sosial media gitu kan ya Dan Pak lebih ya. banyak dari yang kita bayangkan sebenarnya yang Dan mereka udah data pegang kita udah ya. bocor sebenarnya. Udah bocor dari- data kependudukan nih KTP. Kamu kasih aku nomor NIK kamu, aku kasih tahu tanggal lahir, lahirnya Iya. bulan apa, alamat di mana, itu udah bocor, tinggal di-download. Yes. Nama gadis ibu kandung udah bocor. Yes. Kamu punya mobil apa udah bocor. Yes. Kesehatan kamu apa udah bocor. Kamu punya nomor handphone apa udah. Jadi aku punya NIK, aku bisa tahu ini semua. Oke. Jadi- Ini bocor kemana sih? Ke Bocor Dewa-dewa. yang it is there forever. Oke, si dewa-dewa itulah pokoknya. Bocornya berulang. Jadi sekali ini yang bocor yang data KTP, 2 bulan kemudian bocor data KK, 3 bulan kemudian data pendaftaran handphone. Waduh. Waktu COVID kemarin bocor data kesehatan. Ya. Jadi udah dapat itu gue tahu, oh ini orang suka ingusan. Terus apa. Udah ada semua tuh ya. Agak mengerikan sekali Oke. sebetulnya ya jagat internet ini ya. Ya. Jadi memang kalaupun data kita sebetulnya sudah bocor gitu ya kan kemarin sempat ada beberapa kali data bocor. It's there already gitu kan ya Pak Ya. Alphonse ya kayak we don't have to worry about juga karena Kita perlu khawatir. bersiap. Kita perlu mempersiapkan diri. Oke. Dan sekarang orang Indonesia sudah menyesuaikan diri. Kita kan udah biasa terima telemarketer. Ya, 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 Itu ya. udah biasa ini. Sebenarnya kalau di luar, orang luar dapat gini bisa stres banget. Oh kok lu bisa begitu, nomor lu kok bisa ini. Bagi orang luar itu ini penderitaan yang luar biasa. Kita udah biasa menderita. Oh. Nah, Sekarang jadi- aku reject sih. Kita bisa pakai belajar kita. Pakai aplikasi. Aku pakai Truecaller, itu ada gratisnya. Iya, iya. Truecaller kan dia crowdsourcing. Jadi misalkan dia spammer nih, nenek lampir, ompong, spammer Iya, gitu ada kan. tuh. Nah, ada orang yang habis ditelepon nomor itu, dia oh ini spammer, Report. dia isi gitu Iya. kan. Jadi kalau kita pakai otomatis akan muncul walaupun kita nggak pernah nge-save nomor itu. Iya. Nah, jadi kita lawan itu pakai crowdsourcing. Oke. Kalau di aku tuh di settingan handphoneku tuh ada kita nggak kalau ini ada telepon yang nggak dikenal lu mau terima apa enggak itu bisa kita enable atau disable gitu. Yang kasihan yang jualan. Iya. Iya. Dia Jadi masih udah terima. nggak tahu lagi nih. Enggak, dia masih terima. Masa dia nggak terima ceritanya Iya. orang mau belanja? Ini yang kasihan yang Iya. jualan. Iya. Tapi kadang suka bingung ini Beneran apa? apa namanya telemarketer atau Kalau orang awam sih, spam. aku 99% tolak dulu baru lihat. Iya. Iya. Kalau aku gitu sih. Kalau dia emang penting banget teleponnya pasti dia akan nelpon lagi sih. Iya, atau dia WhatsApp. Iya, gitu kan. WhatsApp dulu kasih tahu Iya, iya, siapa iya. siapa Iya. kamu. Ya, Betul, setuju betul. banget. Gitu. Ini deh satu lagi supaya kita juga tenang gitu ya. Tadi kan udah ada penjelasannya bahwa sebenarnya dibilang udah lo tenang aja, nggak juga, tapi bahwa data kita juga toh sebenarnya udah kemana-mana gitu ya dalam tanda kutip itu sudah terjadi. Notabene base-nya di Amerika Serikat juga. Iya gitu. Iya kan Pak? Kayak WhatsApp, Google, apa Iya, Instagram, Microsoft. Facebook. Gitu. Ini supaya lebih tenang lagi aja deh. Emang sebenarnya impact terburuk yang bisa terjadi buat kita si orang-orang awam ini ya, balik lagi yang bukan di industri cloud dan lain sebagainya tuh apa sih selain misalkan ditelepon sama telemarketer atau apa gitu? Ada nggak? Kalau impact yang terjadi sekarang ini lebih ke nasionalisme. Ya. Tapi impact datanya itu adalah kita sudah alami dan kita sudah terbiasa dengan Sebenarnya udah penderitaan terjadi ini. ya. Jadi impactnya apa? Dengan kebocoran data itu, KTP ada di mana-mana, orang bisa bikin KTP bodong. Ya. KTP-nya pakai yang kosong, dia isi dengan data asli. Bisa. Lalu dia buka rekening, Ya. rekening bank. Oh. Nah, lalu kamu tinggal Google, beli rekening bank ABC, BCD, ya kan? Ada dijual, saldonya 50.000, kamu bayar 1 juta. Lalu karena banyaknya rekening bodong itu, kenapa orang mau beli? Karena udah siap ada kartu ATM, tinggal tarik duit kalau ada. Nah, jadi ada cara untuk cash out-nya. Nah, karena udah ada rekening-rekening bodong ini, termasuk ATM-nya, maka otomatis demand-nya
muncul kejahatan-kejahatan kelas 3 ini yang nipu segala macam. Iya. Nah, itu sebenarnya benang merahnya. Maksud- Kita sudah menderita ini. Gue tuh Cuman gak kita udah kepikiran terbiasa kesana sih kan, tadi nggak Pak. merasa terlalu menderita. Iya. Buat kita jadinya biasa gitu ya. Ya, kalau orang Jepang ke sana, sini bisa nangis-nangis, dia bisa nggak Stres tidur dia. dia. Pak Alphonse, jujur tadi aku nggak kepikiran untuk yang rekening bodong ini. Kemudian cash out adalah jalan keluarnya gitu ya. Karena banyak cash out-nya, maka kejahatannya bermunculan Itu menyesuaikan dia. diri. Crime will find the way, asal kamu kasih jalannya. Kalau misalnya nggak ada rekening bodongnya, kamu bisa lakukan kejahatan, kamu nggak bisa cash out ya, kamu ngapain lakukan kejahatan? Iya benar. Jadi ini secara nggak langsung ya penyebabnya karena itu. Ini sih yang akhirnya bikin jadi khawatir ya Pak ya. Kayak, men lo punya data KTP kita gitu kan, disalahgunakan untuk bikin rekening bodong, nanti tiba-tiba ini ada rekening atas nama Alphonse nih gitu. Terus pinjol, Terus pinjol. Pinjol. nggak ngelunasin. Nggak Kalau misalnya sampai dilunasin. kena begitu, mesti cepet-cepet lapor ke polisi itu. Kalau nggak, kita bisa ini. Oke, itu adalah tadi impact terburuk. Hmm. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan supaya nggak bisa nyampe ke sana gitu? Ya, Apa-apa gimana, aja yang Pak? harus bisa kita perketat, preventif gitu. Selain berdoa pada yang maha itu kuasa, udah mau nggak mau deh ya, semoga udah yang mentok. ngelola data disadarkan gitu. Iya, tolong deh ya, coba dibagi juga rezekinya bagaimana kali biar dia juga agak happy dikit, jadi kayaknya nggak rungsing. Gitu. Benar. Kalau tadi Pak Alphonse bilang kita harus pakai yang namanya two factor Two-factor authentication untuk semua akun, terutama email. email. Terutama email, kamu aktifkan TFA-nya. Ya. Kenapa? Kalau kamu aktifkan TFA-nya, walaupun passwordnya jebol, dia nggak bisa masuk. Ya. Karena tiap kali dari perangkat baru minta TFA. Ya, Ya. betul. Nah, dan email itu jadi ibu dari segala akun. Yes. Ya. Jadi Right. kalau akun kena, email kena, kena. Nah, selain itu ya akun-akun yang lain, semua TFA udah jadi standar. Oke. Lalu untuk mengingat password yang banyak, ya kalau kamu bisa nginget banyak boleh. Aku ada ratusan password yang mesti rumit dan lama-lama kekunci sendiri karena ganti terus kan Ya, passwordnya. betul. Iya. Pakai password manager. Iya. Nah, password manager untuk mengingat itu. Dan nah, ini password manager ini datanya disimpan di cloud, di encrypt. Oh. Dan kita akses dari iPhone bisa, dari Android bisa, dari komputer juga bisa, dan itu sinkronisasi otomatis dan nggak usah takut di sana dia encrypt. Jadi andaikan di sana servernya jebol nggak dijaga dengan baik, itu mereka nggak punya kuncinya karena private key-nya ada di perangkat kita. Gitu. Oh. Sebenarnya Kuncinya, enkripsi ini enkripsinya semua ini yang perlu kunci ya. belajar. Everything is encrypted. Hmm. Kartu e-money kamu itu encrypted, itu Oke, private key baru public tahu key gue. juga. Ya. Tuh, detikers. Pokoknya kuncinya adalah encrypted ya. Iya. Belajar Enkripsi, tentang enkripsi. belajar enkripsi Belajar sih enkripsi. sebenarnya. Jadi ketika kita walaupun kita Wow. langganan cloud gitu ya, kita mungkin ada yang pernah merasakan cloudnya dibobol orang gitu kan. Tapi ternyata kalau as long as Itu di cloudnya encrypt, dia di-encrypt, bisa lihat, dia nggak bisa baca. betul. Iya. Data kita alias tetap aman gitu ya Pak ya. Ya, you can see, you cannot touch gitu. Iya. Nah, itulah sebabnya peran BSSN di sini. Jika perjanjian Amerika Indonesia ini jalan, peran BSSN sangat sentral karena mereka yang ngurusnya enkripsinya. Betul. Jadi kita mendorong, please BSSN do your job. Look for the best encryption yang Iya. ini, for the best system. Jadi andaikan datanya bocor pun they get nothing gitu loh. Itu sih harapan kita. Oke. Itu satu, dan aturan mainnya harus dibikin jelas nih. Ya, Rulesnya, dari tim punishment-nya. PDP-nya cepet lah dibuat itu dari Iya. tahun 2022 sampai hari ini kita menunggu. Ih, lama banget. Udah ganti menteri. Pokoknya kita lakukan apa yang saat ini bisa kita lakukan. Ya, Ya. maksudnya Ya, pastiin ya, semua ya. aplikasi kita yang memang di situ juga ada data-data kita itu enkripsi itu udah Ya. pasti ada semua, dan kayaknya di zaman ini kita udah nggak bisa lagi nggak mau tahu. Ya. Udahlah gaptek nih, udah Mau nggak mau nggak harus bisa tahu. gitu karena emang kayaknya zamannya semua go digital. Jadi Ya. minimal kita tahu lah sebenarnya apa yang kita lakukan dengan handphone kita. Walaupun aku juga paling pakai kan cuma buat chatting sama foto, sama Ya. sosmed ya. Belajarlah Betul. sedikit banyak supaya kita juga bisa jaga-jaga. Benar. Simpelnya adalah buat yang tadi masih bingung soal enkripsi ini, enkripsi itu sama dengan boneka cantik dari India. Boleh dilirik, tak boleh dipegang.
Ya, you can see but you cannot Boneka touch. cantik. Oh iya, ini nyari lagunya dulu Pak. nyari lagunya dulu ini. Agak buffering ya, ini agak buffering gitu. Pak Alphonse terima kasih banyak atas Banyak waktunya. banget nih lagu ya. Pak Alphonse terima kasih. Sama-sama. Sudah memberikan pencerahan Aduh. untuk kita semua dan juga detikers yang sedang menyaksikan. Semoga sih tercerahkan lagi Iya, mengenai ke apa Soal pertukaran personal data pertukaran ini ya. data ini ya, sehingga juga kita perlu khawatir, perlu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya as long as datanya itu terenkripsi dengan baik, kita ya nggak usah khawatir. Iya, kita lakukan juga lah PR-PR kita ya. Ya. Belajar soal enkripsi, Betul. pastiin soal password Ya. gitu kan. Terus tadi kalau perlu pakai password manager, pakailah password Betul manager. sekali. Karena mungkin kita juga udah nggak bisa lagi mengingat seperti apa password kita dan Kebanyakan pastiin ya. abis ini ya pokoknya ntar mungkin di jam break makan Heeh. siang TFA-nya Aktif tuh. aktifin. TFA-nya aktifin. two-factor Two-factor authentication. Ya. itu dulu Mm. paling nggak PR-PR yang bisa kita lakukan Setuju. sekarang Ya. masing-masing sambil tentu kita berharap gitu ya dari instansi terkait semuanya juga mengerjakan tugas-tugasnya nih Betul. mengenai rules, mengenai aturan mainnya seperti apa, Ya. termasuk soal enkripsi yang bisa dijaga baik-baik juga buat kita satu Indonesia. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih banyak Pak Alphonse Alphonse, atas waktunya sudah main ke insight-nya studio ya. kita. Kita bertemu lagi Ya. walaupun kalau bisa jangan pas Semoga ada jangan bocor. karena data bocor deh. Iya, temanya apa gitu kali ya. Data bocor lagi nih Pak Alphonse. Kayak Pak Alphonse bocor. Lama-lama kan kayak tukang keran ya daripada bukan. Betul. Baiklah. Aduh. Detikers, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi Yes. setelah yang satu ini tetap di Detik Pagi. Jangan Jangan tidur lagi.